Semangat melawan COVID-19 terus disuarakan oleh seluruh kalangan warga Kaltim. Banyak yang peduli untuk memberikan bantuan agar dapat mengurangi beban dari masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19. Informasi bantuan tersebut telah kami rangkum di sini. Inilah Kaltim Care hari ini. Kita awali Kaltim Care hari ini. Aksi anak-anak mengumpulkan celengan dilakukan 4 anak di Sangatta, Kutai Timur guna melawan COVID-19. Anak-anak itu rela uang tabungannya dalam celengan dibobok agar dimanfaatkan membantu mereka yang membutuhkan. Berita tentang pandemi COVID-19 tak hanya mengkhawatirkan kalangan orang dewasa. Sejumlah anak-anak di Sangatta, Kutai Timur juga ikut merasakan rasa cemas jika virus yang belum ada obatnya itu menular kepada mereka atau keluarganya. Rasa cemas itu menggugah kepedulian anak-anak itu menyumbangkan uang tabungan mereka, dimanfaatkan bagi yang memerlukan. Mereka adalah Tureja Batari, Salsabila Nabila Batari, Raja dan Aure Sabani yang kompak celengan mereka dibobok untuk membantu melawan COVID-19. Mereka mengaku senang karena bisa ikut membantu menyumbang walau hanya dari celengan yang kebanyakan berisi uang logam itu. Ya, sebagai bentuk peduli kita kepada masyarakat sekarang, apalagi kan sekarang lagi dampaknya COVID ini tidak hanya untuk orang-orang besar saja, apalagi orang-orang yang lebih membutuhkan pasti lebih terkena dampaknya, jadi kita saling berbagi. Celengan dari plastik dan kaleng itu dibawa dari rumah masing-masing ke posko bantuan COVID-19 di Sekretariat Markas Magandi Sangatta. Posko itu bergerak mengumpulkan sumbangan pihak swasta untuk membantu pengadaan masker maupun sembako untuk warga terdampak. Sumbangan warga dari keluarga besar Patinjo untuk membantu sembako warga mereka yang terdampak. Namun sekarang posko itu menampung sumbangan umum untuk didistribusikan kepada warga. Bisa menjadi sedikit solusi untuk membantu masyarakat yang ada di Kutai Timur. Tunggu Bang. Oh, ini ada beberapa sudah bantuannya masuk di karantina? Kalau yang kami lakukan karena dari keluarga, itu kami sudah salurkan hampir dari 50 paket untuk keluarga kami, dan ini kami sudah membuka secara umum. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat yang lainnya juga semakin percaya dengan lembaga kami untuk dapat menyalurkan hal ini. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pada tanggal 25 April lalu, Wakil Wali Kota Samarinda Muhammad Barkati melepas bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, dan minyak goreng dikirim via ojek online yang biayanya juga ditanggung oleh pemerintah. Berikut informasinya. Pelepasan bantuan dilakukan di kantor kecamatan dengan menerapkan protokol COVID-19. Tiap ojol alias ojek online membawa 10 paket sembako untuk dibagikan kepada 10 nama kepala keluarga penerima. Semua warga penerima bantuan cukup tinggal di rumah saja sesuai anjuran pemerintah stay at home, dan petugas ojol datang mengantarkan sembako. Wakil Wali Kota Samarinda memastikan pola pembagian bantuan sembako berjalan tanpa melanggar aturan larangan berkumpul yang sedang diterapkan pemerintah. Larangan berkumpul atau jaga jarak sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Menurut data sementara pemerintah Kota Samarinda, ada 34.000 warga terdampak yang berhak atas bantuan sembako dari pemerintah. Wakil Wali Kota turun langsung melepas bantuan di kantor-kantor kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang
untuk memastikan semua berjalan tepat sasaran. Kecamatan Sungai Kunjang 2.435. Kalau kemarin di Kecamatan Ulu itu 6.000 lebih. Jadi setiap kecamatan tidak sama, tergantung dilihat daripada kebutuhan. Sudah kita hampir berapa kecamatan ya? Hari ini yang keempat. Hari ketiga nih. Hari yang ketiga untuk berbaginya, tapi ini yang ke kecamatan ketiga. Sudah Samarinda Kota, Samarinda Ulu sudah, Sungai Pinang, ini sama Sungai Kunjang. Sejak COVID-19 terjadi dan pemerintah turun tangan membantu warga terdampak, Pemkot Samarinda menempuh cara-cara agar banyak pihak terlibat mendapatkan manfaat. Misalnya untuk beras dibeli oleh Dinas Perdagangan bukan ke agen beras, melainkan membeli dari pedagang eceran di pasar-pasar. Maksud pemerintah kota agar sektor ekonomi terutama di lapisan bawah ikut terbantu. Saudara kita yang dapat bantuan dari pusat. Jadi ini yang kita inginkan orang yang terdampak. Warga kita yang terdampak, mungkin yang dulu bekerja, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang bekerja harian, tidak bisa bekerja, dan banyak-banyak yang saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Ya, kami menyalurkan dan mudah-mudahan bisa diterima dengan ketulusan. Jangan melihat nilainya, tapi lihatlah kepeduliannya. Karena kalau kita melihat tidak akan pernah cukup. Ya. Bantuan dari pemerintah kepada warga terdampak dilakukan bertahap. Selain dari pemerintah pusat melalui skema-skema kartu sembako murah yang dinaikkan Rp150.000 menjadi Rp200.000, ada juga pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Polresta Balikpapan terus membagikan paket sembako kepada warga yang kurang mampu di tengah berbagai wabah COVID-19. Pembagian sembako ini dilaksanakan pada 27 April 2020 dan langsung dibagikan oleh Kapolresta Balikpapan. Untuk membantu kekurangan warga akibat dampak COVID-19, Polresta Balikpapan terus membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu di Kota Balikpapan. Kali ini pembagian sembako dilakukan di kawasan Balikpapan Utara, Kelurahan Geraha Indah, dan Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Pembagian paket sembako ini langsung dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi, pada Senin 27 April siang. Rumah yang tampak raut ini sudah tidak layak untuk dihuni lantaran rawan akan rubuh dari atap, dinding dan lantainya juga sudah lapuk dimakan usia. Penerima sembako di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara, Ibu Maria mengatakan baru kali ini menerima sembako. Selama ini untuk makan sehari-hari diberi oleh para tetangganya. Dengan adanya sembako ini dapat memberikan keringanan di tengah pandemik wabah COVID-19. Kalau di Balikpapan, mudah-mudahan Balikpapan meraihkan rezeki sehat. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selamat kalau di sana. Ya gitu aja lah, Pak, ucapan saya nggak ada lagi, sudah lah. Allah aja yang tahu gitu loh, Pak. Hari-hari kerja apa, Bu? Nggak ada, selama kan ada kerja sekali. Pelaku kerja Pak, belinya kayu ini, Pak. Selama corona di rumah aja, Bu, ya? Di rumah aja. Nah aja saya nggak ada papanya, makan dikasih orang telur, nah. Sama tetangga, nah. Itu aja, makan telur aja, nggak ada apa-apa. Kalau pada percaya, saya dapat saya bakul. Ibu Mariam berharap agar ada warga yang membantu untuk memperbaiki rumah yang dihuninya saat ini, sehingga tidak perlu khawatir saat beristirahat. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Perang melawan COVID-19 dikibarkan juga oleh perusahaan-perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur. Di antaranya PT Bukit Baiduri Energi dan PT Hotel Makmur Insan Abadi yang memberikan bantuan APD kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 8 Mei lalu. Ada banyak cara untuk menyampaikan dukungan atas kerja bersama memerangi COVID-19 yang sedang diserukan pemerintah. Bagi perusahaan-perusahaan penambang batu bara, pandemi COVID-19 bukan sekedar ancaman kemanusiaan yang bisa membuat orang meninggal dunia, tetapi juga menjadi ancaman jatuhnya sektor ekonomi. Menyambut ajakan bergotong royong oleh pemerintah, PT Bukit Baiduri Energi atau BBE dan PT Kotai Makmur Insan Abadi atau KMIA menurunkan bantuannya.
sebanyak 2.000 pieces baju hazmat atau baju anti bahan berbahaya untuk tenaga medis yang merawat pasien virus corona. Baju ini telah didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di 2 daerah, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Reno Baru selaku Residen Manajer Bukit Baiduri Energi, yang juga Residen Manajer PT Kotai Makmur Insan Abadi mengatakan, bantuan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam melawan COVID-19 ini disalurkan bertahap sejak bulan April lalu. Pada tahap pertama, sudah disalurkan 1.000 baju hazmat untuk rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga puskesmas di sekitar wilayah operasi perusahaan. Sedangkan kedua disalurkan ke rumah sakit di Samarinda yang penyampaiannya diberikan secara simbolis kepada Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang. Sebenarnya hazmat ini ada 2.000 piece. Ini penyerahan 1.000 tahap kedua dari 2.000 yang ada. Jadi 1.000 sudah, ini 1.000 tahap kedua. Dan hari ini kita serahkan ke Pemkot Samarinda 200 piece. Selama masa pandemi COVID-19, perusahaan-perusahaan batu bara masih tetap bekerja. Namun menurut Reno Baru, sistem kerja tidak seperti ketika dalam situasi normal. Perusahaan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti melakukan screening dengan rapid test terhadap para karyawannya. Dia juga bersyukur karena tidak ada satupun karyawannya yang terinfeksi virus corona. Karyawan kita per kemarin sudah selesai di rapid test semuanya. Jadi karyawan kita memang di Bukit Baiduri Kotai Makmur ini tidak banyak yang di luar kota gitu ya. Jadi hanya ada 21 orang saja sebenarnya di luar Samarinda, di luar Kutai Kartanegara dan Samarinda ya. Nah jadi sebenarnya orang yang dari jauh atau orang-orang yang di luar dari kota Samarinda ini kita lakukan isolasi 14 hari, kemudian kita rapid test. Bila hasilnya negatif, baru dia bekerja kembali. Sejauh ini setelah dilakukan rapid test, semuanya hasilnya negatif, tidak ditemukan ada yang berpotensi untuk terpapar ya. Bantuan yang diberikan manajemen perusahaan PT BBE dan KMIA melalui Wali Kota Samarinda tidak hanya berupa baju hazmat. Mereka juga menyumbang masker dan sembako bagi warga yang memerlukan. Di pengantar singkat yang saya sampaikan, menyampaikan terima kasih kepada Bukit Baiduri dan juga Kutai Makmur grup yang ada di sini yang dibawa naungan PT Gajah Tunggal atas kepeduliannya untuk membantu alat pelindung diri ya atau APD yang sering disebutkan. Hari ini hanya secara simbolis dengan Wali Kota dan sebelumnya sudah membagi juga di Rumah Sakit di Amuis, Wahab Sarani dan beberapa puskesmas di wilayah Kota Samarinda. Bahkan termasuk juga di Kutai Kartanegara karena mereka berada di 2 wilayah. Ini sangat membantu sekali karena seperti hazmat yang ada ini kan tidak gampang kita mencari ya. Kita pesan juga nggak gampang karena semua daerah di tingkat 2 di Indonesia dan provinsi pasti juga membutuhkan. Nah, walaupun di Samarinda kita bisa membuat juga ya, menjahit dengan penjahit lokal. Masa pandemi COVID-19 belum pasti kapan waktunya akan berakhir. Sementara masyarakat yang terdampak dan memerlukan bantuan jumlahnya semakin besar. Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang menghimbau perusahaan-perusahaan lain untuk ikut peduli memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi sasaran operasional kegiatan sosial kemanusiaan yang digerakkan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.
Bantuan berupa alat pelindung diri dan 30 item lain dikirim dari Jakarta sudah tiba di Pelabuhan Semayang Balikpapan pada tanggal 9 Mei 2020 dan sudah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila bekerja sama dengan Indika Foundation, Kideko, dan Petrosea turun tangan melawan COVID-19. Kalimantan Timur terpilih sebagai salah satu pelaksana kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Program Nasional Pemuda Pancasila disambut oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Timur dengan membentuk posko Des Relawan Wilayah. Di tingkat provinsi dibentuk tim gugus tugas kemanusiaan melawan COVID-19 yang diketuai oleh Juhairi dengan Wakil Ketua Tanti Prasetyo dan Edo Hairani. Ada 4 kabupaten dan kota di Kaltim yang menjadi sasaran operasional tim Task Force Pemuda Pancasila, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Menurut Johari, dipilihnya keempat daerah adalah keputusan dari pimpinan nasional. Selama pandemi COVID-19, pemuda Pancasila di seluruh Kaltim aktif melaksanakan kegiatan sosial. Di Kutai Barat, para pengurus Sri Kandi dan MPC membuat sendiri APD berupa face shield dari Mika dan dibagikan kepada petugas medis di puskesmas serta rumah sakit. Di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Pasir Utara ada kegiatan penyemprotan disinfektan serta pembagian sembako. Daerah lain seperti Berau dan Kutai Timur juga bergerak bergotong royong melawan COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Berikutnya, bantuan dari pelaku usaha terus mengalir via Wali Kota Samarinda, mulai dari organisasi pengusaha seperti HIPMI dan pengusaha sarang walet hitam, hingga perusahaan tambang batu bara dan perbankan. Tujuannya hanya satu, yaitu melawan COVID-19. 2 bulan sudah, badai COVID-19 mendera masyarakat Kalimantan Timur. Sejak diumumkan 17 Maret 2020 lalu, ada warga Kaltim tertular virus corona, kehidupan sosial dan ekonomi langsung mengalami perubahan drastis. Upaya perlawanan dilakukan berbagai pihak, kalangan pengusaha dengan kemampuan finansial bahu-membahu membantu. Seperti yang dilakukan pengusaha sarang burung walet hitam dan manajemen BNI Kota Samarinda. Kalangan pengusaha sarang burung walet menyerahkan bantuannya via Wali Kota Samarinda Syari Jaang. Bantuan berupa alat medis seperti 60 set alat pelindung diri, 1.500 pieces masker biasa dan juga masker N95. Sementara BNI Cabang Samarinda menyerahkan bantuan tempat cuci tangan atau wastafel portable 10 unit. Wastafel dengan tandan air akan dipasang di tempat-tempat strategis untuk kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, BRI Kota Samarinda, HIPMI, dan perusahaan batubara PT Bukit Baiduri Energi juga memberikan bantuannya, baik untuk masyarakat terdampak maupun perlengkapan terkait medis. Oleh karena itu kami BNI hadir ya untuk memberikan support buat pemerintah kota. Jadi di samping kami memberikan sumbangan wastafel portable ini, yang alhamdulillah tadi sama Pak Wali Kota sudah sampaikan juga dari sisi modelnya juga sangat mengapresiasi. Jadi yang kami sumbangkan hari ini adalah 1.500 masker medis, 30 masker N95, 60 set APD, dan 50 face shield. Bantuan ini kami alokasikan untuk Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton.
Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendistribusikan bantuan sembako untuk warga membutuhkan di Desa Lojanan Ulu pada tanggal 14 Mei 2020. Ada 901 paket disalurkan sesuai data nama dan alamat langsung ke rumah masing-masing warga. 2 bulan sudah masa pandemi COVID-19. Selama itu pula sebagian warga tidak bekerja. Sementara itu warga harus tetap melanjutkan hidup, membutuhkan makan dan kebutuhan ekonomi lainnya. Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk membantu masyarakat dalam mengurangi beban akibat terdampak dari kebijakan physical distancing. Mulai pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan anggaran untuk bantuan itu. Sumbangan ini berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial yang kemarin langsung diserahkan oleh Bupati secara simbolis di kantor kecamatan. Hari ini saya sebagai kepala desa menindaklanjuti untuk kita distribusikan kepada masyarakat sasaran. Serah terima bantuan sembako dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung di kantor Desa Lojanan Ulu. Diterima oleh Kepala Desa Supario, kemudian hari Kamis 14 Mei didistribusikan kepada warga terdampak yang sudah tercatat nama dan alamatnya. Seluruh perangkat desa menyaksikan seperti Badan Permusyawaratan Desa, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Terima kasih Wakil Ketua. Kami Babinsa bersama Babin Kantipmas dalam hal mengawal daripada bantuan dari Dinas Sosial ini. Kami selalu mengawal mulai dari pendataan awal ke tiap-tiap RT, habis itu masuk ke tingkat desa, pendistribusian dari kecamatan ke desa, begitu juga dari desa ke dusun dan ke RT selalu kita kawal supaya tidak terjadi salah sasaran. Di sini kami hanya ingin menekankan bahwa pembagian sembako dari Dinas Sosial ini benar-benar tepat sasaran kepada warga khususnya Desa Lojanan Ulu yang terdampak COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Upaya keras melawan COVID-19 dilakukan juga oleh warga di Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Sebanyak 800 sampai 1000 paket sembako dibagikan kepada warga yang terdampak di desa itu pada 15 Mei lalu. Berikut informasinya. Masa pandemi COVID-19 selama 2 bulan terakhir cukup memukul warga Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Warga yang terdampak akibat di rumah saja dan tidak bekerja menyebabkan persediaan kebutuhan rumah tangga menipis dan habis. Pemerintah pusat sudah menurunkan bantuannya ke seluruh Indonesia termasuk juga di Desa Loduri Ilir. Selain itu ada bantuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan bantuan dari pemerintah provinsi. Hanya saja untuk bantuan dari Pemprov belum dialirkan karena masih kesulitan soal data. Menurut Kepala Desa Loduri Ilir, Fahri Arsyad, bantuan di desanya sudah berdatangan. Di antaranya yang diarahkan dari ADD, alokasi dana desa, kemudian bantuan dari Pemkab Kutai Kartanegara dan juga bantuan-bantuan dari swasta. Berkenaan dengan COVID ini, pola bantuan di desa ini kalau kita lihat runtutan, jadi yang terdaftar dalam DTKS ada dapat PKH, ada dapat BPNT, dapat itu 600.000 per bulan selama seterusnya itulah, selama dia masih miskin. Itu dari pusat yang Kemensos. Kemudian ada yang dari kabupaten berupa sembako, bantuan sembako itu data yang di luar DTKS yang dengan adanya COVID ini terjadi PHK, kemudian rentan miskin, yang miskin dan lain sebagainya yang di luar dari data DTKS. Kemudian di desa sendiri kami mengalokasikan juga ada 3 sumber untuk kami adakan sembako. Walaupun nominalnya itu secara nominal tidak sama bantuan sembako yang dari kabupaten dengan yang dari desa, tapi cukup banyak membantulah karena ada 3 sumber. Yang pertama dari ADD kami alokasikan untuk bantuan sembako, kemudian ada dari CSR
2 perusahaan, kemudian PT KPP ya, untuk CSR ada PT KPP sama PT ABK. Selama ini kita kerjasama dengan pihak RT juga puskesmas, mulai dari pendataan dengan pendistribusian. Karena apa? Jangan sampai nanti pendistribusian ke masyarakat itu salah sasaran. Makanya kami dari Babin Kaptipmas selalu bekerja sama dengan desa, termasuk RT, ya kan, termasuk pendistribusiannya ke warga, kita dampingi selalu. Warga menyambut gembira bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui kepala desa dan para relawan. Warga berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan masyarakat pulih kembali. Pak, gimana? Senang ada bantuan ini, Pak? Ya, senang. Senang, Pak, ya? Nah, mana, Bu, dengan ada bantuan ini? Senang, Kak, Bu? Nah, senang? Ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi selanjutnya, dalam situasi pandemi virus corona dan menjelang Idul Fitri, semakin banyak organisasi yang bergerak turun membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Dalam sepekan ini, berbagai organisasi turun menemui warga, di antaranya Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Pemuda Pancasila. Mengisi suasana bulan puasa, organisasi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur yang dinakhodai Ismunandar membagi-bagikan takjil dan masker di kota Samarinda. Sasarannya adalah para pengendara di beberapa titik, seperti di Simpang Jalan Pahlawan, depan Hotel Mesra, serta di Karangpaci. Ada 1.100 takjil yang dibagikan dan 1.600 masker. Ini kegiatan kita yang kita lakukan ini adalah aksi peduli terhadap negeri lah. Artinya ini peran serta masyarakat Banjar terhadap menyikapi persoalan virus corona yang ada terjadi di negeri ini. Kegiatan ini terlaksana berkat partisipasi seluruh masyarakat Banjar Kalimantan Timur yang melihat bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dari rumah, sehingga kita mencoba untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan membagikan masker, dan kebetulan bertepatan di bulan suci Ramadan, sehingga kita juga membagikan takjil. Yang kita bagikan itu yaitu ada 1.100 paket takjil yang kita bagikan ke masyarakat, kemudian ada 1.600 masker yang akan kita bagikan. Jadi ada 2 macam, takjil dan masker. Muhammad Wahyudi berharap pandemi COVID cepat berlalu, sehingga kehidupan warga akan berjalan normal kembali. Diakuinya, akibat pandemi ini sektor perekonomian ambruk. Selain organisasi Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur, dari organisasi partai politik juga menurunkan bantuannya. Di antaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam pekan ini sudah bergerak ke desa-desa. Bantuan datang langsung dari Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar. Pembagian sembako di daerah Kabupaten Pasir langsung dilakukan door to door oleh Yeni Epiliana yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim. Sedangkan untuk daerah Bontang dan Kutai Timur dilakukan politisi dari DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. Pemerintahan Kota Bontang mewakili RT 05 Kelurahan Guntung. Ya, 05 ucapkan terima kasih banyak kepada Partai PKB, khususnya yang kami terima kasih banyak kepada dari provinsi sampai ke pusat, tentang Pak Muhaimin Iskandar ada di pusat. Semoga apa yang diberikan kepada warga kami dalam bulan penuh berkah ini, beliau dapat berkah yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan terima kasih pula dari partai wakilan dari provinsi Kalimantan Timur menyalurkan apa yang dimanahkan dari pusat telah tersampaikan di daerah, khususnya di Bontang, Kelurahan Guntung, RT 05. Insya Allah apa yang disalurkan akan kami bagikan kepada masyarakat atau warga kami yang sangat membutuhkan sekali apa yang diharapkan akan kami bagikan pada hari ini. Terima kasih. Mungkin kedepannya mudah-mudahan DKB lebih sukses lagi. Amin. 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 Dan memenuhi target apa yang diinginkan dari yang sekarang.
Amin ya rabbal alamin. PKB lebih sukses lagi. Hidup PKB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga aksi bagi-bagi sembako dari Pemuda Pancasila. Organisasi massa terbesar di Kalimantan Timur itu turun membagikan sembako di 4 daerah, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir. Sebanyak 2.000 sembako berisi beras dan makanan kaleng, serta buku tulis dan mainan anak-anak didistribusikan oleh para relawan. Bantuan datang dari sumbangan Indika Foundation yang bekerja sama dengan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Informasi selanjutnya, warga serbu kantor pos lokasi pembagian bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial di Kota Balikpapan pada Rabu 20 Mei 2020 dipadati warga. Protokol pencegahan COVID-19 dalam proses penyaluran bantuan tampak diabaikan. Berikut informasinya. Seperti inilah suasana kantor pos cabang Kelandasan, Balikpapan Kota pada Rabu 20 Mei 2020 pagi. Kantor pos cabang Kelandasan merupakan satu dari 4 lokasi penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Warga yang memadati kantor pos sebagian besar merupakan penerima BST. Sebelum loket dibuka, sejumlah warga telah datang untuk memadati kantor pos. Kasdi, salah satu penerima BST, mengatakan bantuan yang diberikan cukup membantu di tengah pandemi COVID-19. Hanya saja antrian cukup panjang. Alhamdulillah bisa bantu ekonomi. Sendirian aja tadi Pak ya? Iya, istri karena sakit. Istri sakit Pak ya di rumah ya? Pak, nanti rencananya buat apa Pak bantuan Pak? Ya mau beli sembako lah. Karena saya juga tidak bisa kerja lagi kan. Jaga istri saya sakit, sudah itu sudah sekitar 10 tahun. Sebelumnya kerja apa Pak? Saya buruh bangunan. Nah, berarti karena COVID ini ya, ada ya Pak? Iya, enggak kerja lagi ya. Biasa penghasilan berapa per bulan Pak? Ya, enggak tentu sih Mas. Kan sehari kadang-kadang 100, kadang-kadang ngasih 120, enggak bisa dipastikan. Oh, cukup terbantu Pak ya dengan bantuannya? Iya, misalnya lah, cukup aja lah, cukup-cukupan. Sementara itu, Upi mendampingi neneknya yang bernama Painem berusia 81 tahun untuk menerima bantuan sosial. Upi rela mendampingi dan mengantarkan sang nenek lantaran pengambilan bantuan tak bisa diwakilkan. Ambil sendiri? Iya, suruh ngambil. Jadi diantar tadi sama adik. Karena mau difoto, Mas. Iya Bu. Kira-kira dengan kayak gini agak ribet nggak sih Bu? Dengkulnya yang katanya. Oh, agak cukup sulit Bu ya untuk ini. Ngantri, tadi ngantri juga Bu? Ngantri, saya ngantri habis saya ke situ. Tanyain mana mamanya di rumah. Harus sama ibunya? Iya. Jadi pulang lagi jemput ibunya? Iya. Usia berapa sih Bu ibunya? 81. Bantuan sosial tunai atau BST disalurkan kepada 3.400 keluarga di Balikpapan yang terdata dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau DTKS Kementerian Sosial. Tiap keluarga mendapat bantuan tunai berjumlah Rp600.000. Untuk kantor pos cabang Kelandasan menyalurkan 1.334 penerima BST. Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui kantor pos Karangjoang, kantor pos Karyangau, dan kantor kecamatan Balikpapan Utara. Di tengah berkumandangnya takbir, hati tertunduk untuk mengharapkan dan memohon. Dari lisan yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berprasangka. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah sebuah kewajiban. Kembalinya fitrah adalah sebuah tujuan. Tiada pemberian yang terindah selain kata maaf yang kami harapkan. Saat kemenangan itu telah tiba, membawa sinar terang kedamaian dan kesucian, menebarkan berkah di hari yang fitri. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Tak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tiada perbuatan yang mulia selain saling mengerti dan memberikan maaf. Menyambut hari yang fitri kali ini, ada hal yang tak biasa. Kita di rumah saja saling menyapa di layar kaca, namun tidak mengurangi
rasa untuk meminta maaf. Tidak ada untaian kalimat yang bisa menyenangkan dan menyejukkan hati setiap orang. Kami segenap keluarga besar Kaltim TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian Kaltim Care kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.